Selamat pagi. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang agenda 3, yaitu judulnya Kedudukan dan Peran ASN. Perkenalkan, saya Ado Lailelo, tutor Dr. Konrad Sawang MPD. Smart ASN. Materi pertama, Smart ASN dalam upaya membentuk birokrasi berkelas dunia tersebut, diharapkan setiap pegawai dapat memiliki profil sebagai Smart ASN yang terdiri dari nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi, informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship. Di sini ada gambar peta jalan Indonesia Digital Nasional, bermartabat, berkeadilan, dan berdaya saing. Pemerintah digital, masyarakat digital, ekonomi digital. Ada regulasi kebijakan, pengendalian, aktivitas digital, aplikasi, infrastruktur. SDM digital, penunjang, teknologi penunjang, riset, dan inovasi. Kerangka kurikulum literasi digital ada 4. Yang pertama adalah digital skill. Itu kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak-TIC serta sistem operasional digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, digital kultur. Kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan Indonesia. Nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIC. Digital etik, kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital safety, kemampuan mengenali, memperolahkan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Etika bermedia digital. 3 tantangan dalam menimbang urgensi penerapan etika bermedia digital. Yang pertama, penetrasi internet yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Bukan hanya jumlah dan aksesnya yang bertambah, durasi penggunaannya pun meningkat drastis. Perubahan perilaku masyarakat yang berpindah dari media konvensional ke media digital. Karakter media digital yang serba cepat dan serba instan menyediakan kesempatan terbatas dan big data telah merubah perilaku masyarakat dalam segala hal, mulai dari belajar, bekerja, bertransaksi, hingga berkolaborasi. Intensitas orang berinteraksi dengan gawai semakin tinggi. Situasi pandemi COVID-19 yang menyebabkan intensitas orang berinteraksi dan gawai semakin tinggi, sehingga memunculkan berbagai isu yang semua ini tak lepas dari ketika semua orang berkumpul di media guna melaksanakan aktivitas yang tanpa batas. Etika bermedia digital. Media digital digunakan oleh siapa saja yang berlatar belakang pendidikan dan tingkat kompetensi. Karena itu, dibutuhkan panduan etis dan kontrol diri dalam menghadapi jarak perbedaan tersebut dalam menggunakan media digital, yang disebut dengan etika digital. 4 prinsip etika tersebut menjadi ujung tombak self-control setiap individu dalam mengakses, berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi di ruang digital, sehingga media digital benar-benar bisa dimanfaatkan secara kolektif untuk hal-hal positif. Cakap bermedia digital. Digital skill, yaitu kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIC, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Dasar yang pertama, pengetahuan dasar menggunakan perangkat keras digital, HP atau PC. Pengetahuan dasar pengoperasian piranti lunak, software, serta aplikasi. Dasar yang kedua,
pengetahuan dasar tentang mesin telusur search engine dalam mencari informasi dan data, memasukkan kode kunci dan memilah berita benar. Dasar yang ketiga, pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi chat dan media sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi, mengunduh dan mengganti setting. Dasar yang keempat, pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi dompet digital dan e-commerce untuk memantau keuangan dan berinteraksi secara digital. Aman bermedia digital. Kompetensi keamanan digital merupakan kecakapan individu yang bersifat formal dan mau tidak mau bersentuhan dengan aspek hukum. Secara individual, terdapat 3 area kecakapan keamanan digital yang wajib dimiliki oleh pengguna digital. Yang pertama, kognitif, yang dimana dimaksud memahami berbagai konsep dan mekanisme proteksi baik terhadap perangkat digital, lunak maupun keras, maupun terhadap identitas digital dan data diri. Afektif, punya maksud empati agar pengguna media digital punya kesadaran bahwa keamanan digital bukan hanya sekedar tentang pelindungan perangkat digital sendiri dan data diri sendiri, melainkan juga menjaga keamanan pengguna lain sehingga tercipta sistem keamanan yang kuat. Yang ketiga, konaktif atau behavioral. Ini maksudnya langkah-langkah praktis untuk melakukan pelindungan identitas digital dan data. Budaya bermedia sosial. Kompetensi keamanan digital merupakan kecakapan individu yang bersifat formal dan mau tidak mau bersentuhan dan aspek hukum positif. Secara individual, terdapat 3 area kecakapan keamanan digital yang wajib dimiliki oleh pengguna media digital. Materi 2. Manajemen ASN. Pengertian ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Manajemen ASN berasas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, netralitas, akuntabilitas, keterpaduan, keadilan, keterbukaan, efisien, dan efektif. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bebas dari KKN. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005, ASN terbagi 2. Yang pertama, PNS, Pegawai Negeri Sipil. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu. Diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua, P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah berdasarkan perundang-undangan. Fungsi dan tugas pelaksana kebijakan publik untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pelayanan publik, berikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Perekat dan pemersatu bangsa, pererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Perlindungan PNS, Pasal 92 Undang-Undang ASN tahun 2014. PNS itu mendapat jaminan kematian, mendapat jaminan kecelakaan kerja, dapat jaminan kesehatan, dan bantuan hukum. Perbandingan hak PNS dan P3K. Hak PNS berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun, dan hari tua. Yang terakhir adalah cuti.
Sedangkan hak P3K pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan cuti. Perbedaannya di sini PNS dan P3K adalah jaminan pensiun dan hari tua, di mana P3K tidak mendapatkan jaminan pensiun dan hari tua. Kewajiban ASN, suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual, suatu yang sepatutnya dilaksanakan oleh ASN. Kewajiban ASN. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir atau yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara. Tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efisien, dan efektif. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Sistem merit. Latar belakang sistem merit. Praktik spoil system dan inkompetensi dalam sistem rekrutmen dan seleksi pegawai. Perlu adanya keterkaitan antara pengelolaan SDM dengan tujuan organisasi. Tingkat disiplin, etos kerja, dan budaya kerja ASN masih rendah. Struktur kepegawaian yaitu kualitas, kuantitas, dan distribusi belum ideal. Sistem merit. Pasal 1 Undang-Undang ASN tentang ketentuan umum. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecatatan. Manfaat sistem merit bagi organisasi. Mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Yang ketiga, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Manfaat sistem merit bagi pegawai. Yang pertama, menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam menjalankan karir seseorang pegawai. Yang kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Manajemen PNS. Yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan.
Yang kedua, pengadaan. Yang ketiga, pangkat dan jabatan. Yang keempat, pengembangan karir pola karir. Yang kelima, promosi. Yang keenam, mutasi. Yang ketujuh, penilaian kinerja. Yang kedelapan, pengajian dan tunjangan. Yang kesembilan, penghargaan. Yang kesepuluh, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang kesebelas, disiplin. Yang kedua belas, perlindungan. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Mari bersinergi membangun negara.